Hayabusa yang dipegang oleh Satizi. Tapi ya semua early game-nya sama-sama oke. Ada Hayabusa, ada Valentina, ada Vexana, dan juga Fredrin ya. Kita bakal lihat kombinasi trio mid-nya bakal seperti apa di arah awal-awal permainan. Iya. Kalau rotasi midnya bisa jalan, kayaknya Ikson bisa pegang kendali deh. Cuma pasti jalan gak sih ini Vexana Khalid? Justru kalau nggak jalan bakal jadi tanda tanya besar. Sementara di arah XP, Badang jujurnya bisa bikin damage ini kalau mau. Bisa langsung bikin sekarat dari Hayabusa ya nanti kalau memang akhirnya bermain sedikit agresif. So, ini adalah match point untuk Ikson yang sudah memegang 2 poin penuh. Tapi Fagos dengan draft yang cukup mumpuni. Late game mereka bakal kuat banget. Akankah ini akan menjadi game 2 sama? Jadi kita akan mengantarkan kalian semua menuju ke dalam Land of Down. Land of Down yang akan menjadi saksi. Yap, Jungle Tank emang identik banget nih dengan Clavis. Makanya tadi game sebelumnya juga, game pertama, game kedua itu permainannya dahsyat banget. Jangan sampai sekarang nih yang menjadi tipikal dari Ikson itu hilang. Karena ya kalau mereka nggak bisa agresif di early, gua rasa itu tetap bakal rugi banget nih. Nge-skip ke arah Lito Wanderer. Oke, gue pikir tadi mereka pengen kontes loh. Apalagi ngeliat lawannya Assassin Tafirun. Tafirun masih ada Revitalize. Mengusir mundur Uzi juga dan dia masih cukup sustain. Tapi satu spell udah kebuka, ini cukup mahal sih harganya di awal permainan. Ini sumpah ngeselin banget sih kali ini. Dia pakai trill juga di talent pertama. Makanya kayak damage-nya akan terasa. Di badangnya tetap pakai emblem support. Cuma kalau kita tarik sedikit ya, untuk di MPL waktu itu pernah juga nih dari alter ego kan Nino dia pakai emblem support, cuman build-nya karena damage. Nah itu karena banyak orang juga yang nggak expect damage dari badang ternyata tuh gede. Kalau bikin damage apa lagi kan? Dengan atau tanpa emblem assassin sama-sama aja menurut gua itu akan tetap kerasa. Tapi ini debut pick ternyata dari Jengminer bersama dengan debut pick Zuewai. Oh, banyak debut pick ya untuk kedua tim ini. Dan ya, dengan ada Quick Sengak, Aman Sentosa. Tapi lihat, dengan tidak ada Revitalize, Tafirun langsung dimakan habis oleh trio mid yang dimiliki oleh Ikson Esports. Kan gue bilang sih, tank jungle harus kayak gini mainnya. Dia harus main agresif. Jangan takut pakai retribusinya untuk agresif, karena ya kalau misalkan nanti turtle mau di kontes, tinggal reset dulu turtle-nya. Tinggal tahan dulu selama masih punya damage dan kontes. Ada yang ketempelan dengan ada Code Shadow, langsung ada Shadow Kill, tapi Jengminer masih bisa menyelamatkan diri bahkan. Turtle reset begitu saja, di arah belakang sudah ada Uzi yang siap untuk memberikan pressure. Kita digunakan untuk kabur, tapi Iko yang berhasil mencuri turtle yang pertama ini. Levis masih menjadi garda terdepan, Energy Eruption coba untuk dihantarkan, tapi tidak ada korban jiwa karena mereka memilih untuk mundur. Ya tapi ini jadi keuntungan untuk Ikson ya. Walaupun di bagian bawah safe, ini dia mengambil space-nya. Full plating loh. Ini 300 gold berarti hampir 300 gold ya. Masuk ke kantong dari safe. Pertukarannya dahsyat banget, tapi dengan 300 gold yang masuk ke individu aja, goldnya Ikson masih tetap sama nih dengan Fagos. Berarti memang dari pemain-pemain lainnya ini lumayan under. So kan turtle didapetin, tapi itu dia Uzi gak kendor sama sekali. Nakal ya dari Uzi yang selalu memperhatikan gerak-gerik dari Satizi. Dengan ada Wizard Tornado juga yang dihantarkan. Seenggaknya jadi mata-mata lah untuk Ikson. Kemana mereka harus bergerak. Pokoknya selama ada Quick Sengak, Shadow Kill ini gak akan ada damage Summon Rian wih. Wah itu ngeri banget Levis tadi ya. Dengan Energy Eruption yang maju ke arah depan. Dan Drian Wei juga masih cukup aman sentosa untuk sekarang. Belum ada gebrakan yang terlalu berlebihan juga. Flicker masih cooldown, tapi Tafirun yang bakal coba dimakan. Ya Troll Guard mulai connect. Setelah sempat diantarkan, tapi Reggie Sandstorm Absolute menjadi kombinasi yang begitu mematikan. Tapi lihat bagaimana ada yang tertinggal itu Han. Bukan double kill bisa didapatkan di tangan Clavis. Gue bilang sih dari Iko, dia tahu nih siapa yang harus ditarget. Esmeralda, Falling Star Moon kebuka, akan tutup dari tembok, ya udah dead end karena dia udah nggak punya spell bukan flicker. Sementara lihat bagian bawahnya ini akan dibalas loh. Full plating juga mungkin tapi kelihatan safe. Dia tahu harusnya ada orang. Wah ini sih dengan Joris Spellway yang dihantarkan, tapi dengan defensif dari Seth dan juga Tafirun masih cukup berhasil. Teman-teman dari Ikson Esports menantikan gebrakan selanjutnya, apalagi Turtle udah di sana.
Berarti 5 seperti yang bakal diajak main menuju ke arah turtle yang dimiliki oleh Ixon. Tapi di area tengahnya Break coba untuk dihantarkan, tapi jarak bottom lane dengan ada entropy dan juga zaman force, dua ultimate saling beradu. Raging Sandstorm diantarkan pula menuju ke arah Seth, tapi Seth masih selamat, bahkan Eternal Guard tidak mengenai tubuh Seth dan dia masih survive, apalagi ada Purify yang dia gunakan. Dan yang lain, ada Glavis yang coba untuk makan depan, Han juga dengan Stardust dan Sepi Turtle. Kali ini satu sama. Karena tadi nggak ada retribution sampai sekarang, bahkan masih belum ada retribution untuk Lavis kan. Ya sebenarnya gue tadi ngeliat mereka setup ini mau ngapain nih mereka, mau ngebait aja atau gimana. Tapi Shadow Kill untuk secure aja semua minion yang tersisa di bagian bawah. Pokoknya tipsnya begini, kalau memang Shadow Kill mau dipakai untuk clear minion, berarti ya jangan pakai Shuriken, langsung Shadow Kill aja, karena targetnya itu pasti ke non hero unit. Kalau memang pengen target ke hero, pastikan ada shuriken yang keluar. Kalau nggak ada marknya, nggak ada stacknya, Shadow Kill pasti langsung ke minion. Satu outer turret di atas hancur, tapi Glavis juga bakal coba untuk dihancurkan oleh teman-teman dari tim Phagos. Dua keuntungan berhasil mereka dapatkan. Sebenarnya bawahnya tadi udah lagi kerja gitu kan bawahnya, tapi atasnya juga ternyata coba untuk kerja. Makanya perbedaannya lumayan kelihatan dari jumlah. Cuma ya sekarang Ixon mereka tiba-tiba aja kehilangan kendali dari visionnya, kehilangan kendali dari temponya semenjak turtle kedua didapatkan oleh tim Phagos. Plus dari buildnya kita ngelihat Nathan yang udah hampir jadi item kedua, Starliumnya udah mulai jadi nih. Oh ini Nathan old school nih, Nathan yang versi lama, Fighter of Heaven, Starlium dan Holy Crystal. Dia beda dengan Nathan baru dengan Concentrate, dengan Windtalker. Nah udah jadi dari Starliumnya. Ya Nathan Windtalker attack speed ya mainnya ya dia. Cuman untuk save ya berarti dia mau coba lebih sustain dari damage yang bisa dihantarkan. Dengan nanti di item ketiga bakal ada Holy Crystal seperti itu. Iya ya, itu pas Holy Crystal jadi tahun. Ada lagi Professor Watt yang mematikan dan save. Bahkan nggak pakai cara Purify di arah belakangnya. Lihat bagaimana Han yang bakal coba untuk diobrak-abrik oleh rekan-rekan dari Ixon Esports. Shadow Kill, damage masih terbagi menuju ke arah Quad Shadow. Saat Z masih bisa mundur untuk sekarang, tapi damage dari Fishbreak dan Fishbreak membuat dari Saat Z gak bisa bergerak kemana-mana. Bahkan Tapirun juga akan menyusul kepergian dari 3 player lain yang dimiliki oleh tim Phagos. Wah ini dimulai dari tumbangnya save, gue rasa itu udah sinyal untuk mundur loh. Tapi mereka masih team fight tadi. Bahkan backupnya setengah-setengah. Ada Hayabusa yang coba untuk ngambil kesempatan. Coba mau kill Uzi, seriously. Gue udah sempat bilang tadi ketika masih ada Quicksand Guard, Shadow Kill ini sama dengan nol, sama dengan gak ada artinya. Tapi ya kejadian tadi tuh. Mau gak mau Shadow Kill keluar karena yang low tadi cuma ada di Uzi. Sekarang Turtle diamankan, mid-nya juga diamankan. Kita lihat dari replay nih. Ini yang gue maksud ketika dari damage-nya udah nggak ada, dari save-nya udah hilang, udah sinyal untuk mundur nih. Tapi mereka mundur setengah-setengah. Dan akhirnya Hayabusanya maju. Hayabusanya kuat shadow kan ke depan. Dan ketika kuat shadow-nya udah nggak ada, di bayangan terakhir udah ditungguin sama Harit. Makanya midnya kebongkar, udah didapetin 3000 gold harusnya sekarang. Kurang lebih ya. 2600 lah didapetin sama teman-teman Ixon. Ini mahal sih. Dan gue sedikit agak rancu dengan pergerakannya Save tadi. Dia nggak pakai Purify-nya ketika kena Eternal Guard. Dia tetap merasa bertahan ya udah. Dan dia mungkin pede dengan adanya entropy kali tadi ya. Sehingga dia tahan-tahan dari Purify-nya. Tapi malah akhirnya jadi maut yang mengantarkan nyawanya. Dan untuk sekarang rotasi dari Ixon Esports benar-benar menuju ke arah Save lagi. Pokoknya di mana ada Save itu masalah. Tapi Fishbreak menggagalkan niat dari Setizi. Hampir bisa dihantam. Hampir bisa dihilangkan nyawanya lagi. Untung aja tadi masih sempat bereaksi dan cooldown spellnya, skillnya dari si Jeng Miner. Kalau tadi nggak cooldown, hayanya tumbang lagi tuh. Karena gue rasa Bedang ini memang musuh para assassin ya. Benar-benar bikin dari assassin ini susah banget gerak. Padahal mini stun, tapi berasanya tuh kayak stun lama. Turret di bagian atas juga langsung didominasi. Ya, dan sekarang menunggu waktu bagi teman-teman tim Phagos untuk bisa ngajak main ke arah Seth. Di arah belakang, Uzi yang bakal coba untuk dikejar oleh Satzi. Masih cukup sustain, masih cukup sulit. Karena Raging Sandstorm ini masih ada juga di tangan Uzi-nya juga. Gua rasa ini winning conditionnya hanya di defense nih untuk sementara waktu tim Phagos. Mereka bisa manfaatin nanti best turret mereka bersama dengan Nathan. Itu bisa jadi power mereka untuk membalikan keadaan. Tapi yang pasti
nggak bisa Oh, untuk tabrak di early. Iko nggak dapet ya? kayaknya enggak sih. Kayak masih tetap dapat strategi impact dari Retribution ya dia ya, dari Ya di Flame DPS ya. ataupun mm DPS Retribution noh, masih ada orange buff-nya juga. Tapi akan selalu di mata-matain nih. Bahkan Lord yang muncul ini nggak bisa diapa-apain. Oh, Iko. wah ini berat banget untuk sosok dari Save. Purify dibuka, masih ada entropy, Fist Break. Masih belum ada follow up. Hampir saja rekan-rekan yang lain siap untuk menjemput nyawa dari Save. Ya, karena kejadian tadi nggak bisa di follow juga sih. Kok ada dua kerjaan gitu kan, ada yang lagi Lord, ada yang lagi clear tengahnya, makanya Iko sendirian. Kalau misalkan ada satu aja tadi, Jing Miner aja, itu pasti Nathannya udah langsung kabur dari awal. Tapi ya, sekarang Lord didapatkan oleh teman-teman Ixop. Purify dari save-nya pun udah nggak ada. Kita akan lihat mungkin ntar ada Raging Sandstorm plus Flicker, walaupun masih cooldown sih sekarang sayangnya. Atau Iko nih, yang tiba-tiba dia lompat ke depan dan langsung combo Fist Break. Apalagi Flicker ready, atau malah jangan-jangan menantikan ada Eternal Guard juga untuk hadir. Dan sekarang udah mulai dibuka dari entropy untuk bisa mendefense di arah bottom lane, tapi Cleavis selalu memberikan badannya. Dia siap untuk ngasih pressure lebih kepada anak-anak tim Phagos. Lord masih dibiarkan di arah top lane karena masih ada minion-minion yang bakal menjaga untuk tim Phagos. Ada Holy Defense juga sih, harusnya masih tetap aman, masih bisa ke defense juga. Bahkan kalau nggak ada Holy Defense pun, Nathan tipikal yang kuat banget. Cuma di bagian mid, ini pressure akan bertambah. Jangan salah nih, damage dari JYY dari tadi belum benar-benar keluar maksimal. Sekalinya keluar maksimal, ya itu bisa jadi ancaman nih buat teman-teman dari Phagos. Iya. Ibarat kata ZYY ini belum diajak main nih. Ini kalau ZYY udah diajak main, ya ini dia nih yang dinanti-nantikan oleh teman-teman dari Ixon. Cuman semakin lama menunggu waktu, ya ini kita lihat aja udah Trinity itemnya Save udah jadi, Lim. Itu yang gue maksud. Banyak yang bilang kalau ya Nathan itu baru mulai gamenya ketika udah jadi Holy Crystal. Cuma ya sekarang nih perbedaannya cuma sedikit doang. Walaupun dari gold jauh loh. Tapi ya satu item selanjutnya mungkin karena Divine Glaive juga kan dari ZYY. Makanya item yang lumayan mahal. Next team fight akan ada di Lord. Karena untuk maju ke bagian depan juga keluar dari base terlalu jauh kayaknya nggak mungkin dari Phagos. Mereka tahu nih kalau di dalam base mereka kuat, tapi di luar base mereka tuh nggak punya vision. Semua turret-turret luarnya tuh udah dirontokin. Tugasnya mereka tuh ya udah bertahan dan nyari misplay. Damage taken terbanyak ada di Tafirun ya karena dia yang paling banyak di depan sih bersama dengan Uzi juga. Cuman tetap Tafirun yang tadi dari awal bahkan dari level 1 dia udah kena poke damage yang mengerikan lah dari Uzi. Wah, betul lagi. Dan Iko sif-sifan kayaknya buat open map bersama dengan Uzi. Dia yang bakal siap untuk ngasih pressure juga. Atas bawahnya dipegang semua sama Ixon. Bahkan area-area purple dan juga orange buffnya udah dipegang semua sama Ixon. Makanya tergantung dengan setup mereka lagi nih. Gue rasa sebenarnya ada kemungkinan untuk tim Phagos mau kontes ke arah Lordnya. Kalau memang ada informasi nih, mungkin di bawahnya muncul atau di bagian midnya visionnya sedikit-sedikit udah kebuka. Tapi hati-hati nih, takutnya bukan Lord, tapi dipaksa di purple. Atau dipaksa orangnya yang bakal coba untuk dimakan oleh Ixon dan purple-nya yang bakal dipegang. Watch Shadow masih belum tepat sasaran menuju ke arah ZYY. Dan sekarang purple buff yang bakal coba untuk dilumat oleh teman-teman dari Ixon dan diberikan sudah kepada ZYY. Menandakan bahwa ZYY yang akan menjadi harapan kemenangan dari Ixon. Damage semua diberikan kepada dia. Lordnya yang free. Gak akan bisa dikontes oleh tim Phagos. Bahkan ini Hayabusa, Satezi ditempelin sama Uzi, dia udah sakit kepala sih. Pertama satu gak bisa ngelawan balik. Even dengan Shadow Kill, Retribution semuanya dipencet pun Uzi gak bakal tumbang. Seandainya memang bocor, dia masih punya Quicksand Guard yang gak akan pernah bisa di-cancel oleh Hayabusa seorang diri. Ya kalau misalkan mau ada temannya bantuin, mungkin gue bilang harus ada dua. Satu cancellation dari Quicksand Guard, yang satunya lagi damage. Berarti butuh antara Drian plus save atau ya Tafirun juga sebenarnya bisa. Yang penting satunya lagi save. Tapi kita lihat nih, untuk percobaan defensifnya, karena dari spell ready semua. Purify, Flicker, Revitalize, semuanya ready. Sama halnya dengan Ixon. Mungkin kita bisa ngelihat nanti Raging Sandstorm yang bakal ngebait Purify dari save dan ada eksekusi yang akan dimunculkan oleh Iko. Ya, atau mungkin sebaliknya Iko yang bakal coba untuk maju memancing Purify dan ada Raging Sandstorm yang memiliki
oleh Uzi itu sendiri. Best Turret dan Conceal yang bakal coba untuk dilakukan oleh Ixon Esports. Best Turret atas hancur, bahkan Save akan menjadi satu garda terdepan untuk menghancurkan Lordnya. Tapi untuk Best Turret dari tengah benar-benar nggak ketolong lagi. Han yang kali ini dengan Purify berhasil digunakan, Energy Eruption nggak tepat sasaran, sehingga Han juga masih bisa survive. Dan ada satu best turret terakhir di arah bottom lane bakal jadi prioritas utama dari Ixon. Membuka celah untuk botak semua pertahanan. Fist break, tapi Iko gak selamat. Lihat bagaimana posisi dari Seth akhirnya terekspos. Hilang sudah menyisakan satu sisi sendirian. Begitu berat hari dari tim Bagos, begitu berat hari dari Santensi. Dan Lord yang tidak ada tetap bisa membuat dari anak-anak Ixon mendapatkan kemenangan match point kali ini. Ixon Esports melaju dengan kemenangan penuh 3-1. Berhasil mereka kantongi. Wow, kemenangan 3-1, bahkan dari game keempat, dari game ketiga ini terlihat one-sided game. Bukan hanya dari